Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh konfigurasi politik hukum terhadap karakter produk hukum. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konfigurasi politik. Konfigurasi politik adalah susunan atau kekuatan politik yang dinamis, kemudian mengarahkan bentuk-bentuk legalitas formal, peraturan yang kemudian disebut dengan produk hukum. Secara hipotetis, konfigurasi politik dibagi menjadi dua. Satu, konfigurasi politik demokratis. Dua, konfigurasi politik otoriter. Yang dimaksud dengan konfigurasi politik demokratis yaitu konfigurasi yang membuka ruang partisipasi publik untuk sepenuhnya terlibat dalam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi politik semacam itu menempatkan pemerintah lebih peran organisasinya yang harus melaksanakan kehendak rakyat yang dirumuskan secara demokratis. Karena itu, Badan Perwakilan Rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional dan lebih tegas dalam membuat kebijakan negara. Pers yang terlibat dalam menjalankan fungsinya secara bebas tetap tanpa diancam pelanggaran atau kriminalisasi. Sedangkan konfigurasi politik otoriter yaitu konfigurasi politik yang menempatkan pemerintah dalam posisinya yang sangat dominan dengan sifat intervensionis dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak tergenerasi dan diartikan sebagai proporsional. Padahal dengan peran pemerintah yang sangat dominan, lembaga negara dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat pembenaran atas kehendak pemerintah, sementara pers tidak memiliki kebebasan dan selalu berada di bawah tekanan. Sedangkan menurut Soeharjo menyatakan konfigurasi politik itu adalah hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum. Akan tetapi bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga politik selalu berada di bawah posisi yang lemah. Secara garis besar, konsep konfigurasi politik demokratis memiliki 3 indikator, sama seperti konsep konfigurasi politik responsif atau otonom juga memiliki 3 indikator. Baiklah, kita akan membahas mengenai konsep konfigurasi politik. Konfigurasi politik yang demokratis terdiri dari indikator yaitu 1. Sistem kepartean. 2. Peranan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. 3. Kebebasan pers. Yang kedua, konsep konfigurasi politik yang otonom terdiri dari 3 indikator juga. 1. Proses pembuatan hukum. 2. Pemberian fungsi hukum. 3. Kewenangan menafsirkan hukum. Jika dilihat lebih lanjut, ada 2 pendapat ahli yang mengatakan, yaitu Philip Nonem dan Philip Zelzik, menyatakan bahwa konfigurasi politik ini lahir karena latar belakang munculnya masalah sosial seperti protes sosial, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusakan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1950. Menurut Nonen Zelzik lagi, mereka membedakan 3 klasifikasi dasar hukum dalam masyarakat, yaitu 1. Hukum sebagai pelayanan kekuasaan represif, hukum represif.
Dua, hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya, yang disebut dengan hukum otonom. Tiga, hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial, yang disebut dengan hukum responsif. Setelah itu, kita akan membahas mengenai konfigurasi hukum politik yang responsif. Konfigurasi politik hukum responsif yaitu berhasil pada tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri khas hukum responsif yaitu mencari nilai yang tersirat yang terdapat dalam suatu kebijakan peraturan. Selanjutnya, dalam model hukum responsif menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel. Teori hukum responsif diartikan yaitu teori hukum yang membuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan. Produk hukum responsif, proses pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat, dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya, produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk sekedar melegitimasikan kekuasaannya, melainkan produk tersebut lahir karena adanya kehendak dari rakyat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai produk hukum konservatif atau ortodoks. Yang dimaksud dengan produk hukum konservatif atau ortodoks yaitu karakter produk hukum yang mencerminkan visi politik pemenang kekuasaan negara yang dominan, sehingga dalam proses pembuatan tidak mengakomodasikan partisipasi dan aspirasi rakyat secara serius. Proses pembuatannya biasanya hanya formalitas saja. Dalam produk hukum semacam itu, hukum biasanya beroperasi dengan sifat positif atau hanya menjadi alat pembenaran untuk implementasi ideologi dan program pemerintah. Perumusan materi hukum biasanya dari poin utama sehingga otoritasi negara dapat menafsirkan sesuatu dengan visi mereka sendiri dan akan menjadi peraturan untuk pelaksananya. Selanjutnya, kita akan membahas dari rangkaian di atas. Ada 3 politik besar yang sangat berpengaruh dalam sistem politik di negara ini. Secara rinci terbagi atas 4 tahap, yaitu periode 1 adalah antara tahun 1945 sampai 1959 yang di dalamnya berlaku 3 konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, dan Undang-Undang Sementara 1950 yang dikenal pada saat itu yaitu Revolusi atau Demokrasi Liberal. Periode kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1966 yang berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 sampai 45 pada masa Orde Lama yang dikenal dengan masa demokrasi terpimpin.
Periode ketiga antara tahun 1966 sampai 1998 yang berlaku Undang-Undang 1945 pada masa Orde Baru. Periode keempat pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu tandai dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen atau selanjutnya dikenal dengan Orde Reformasi. Walaupun konstitusi yang berlaku di Indonesia menjadikan demokrasi sebagai sistem politik yang dianut secara formil, tetapi tidak semua konstitusi tersebut yang diberlakukan pada masanya tidak mampu melahirkan konfigurasi politik yang secara empirik dan demokratis. Artinya, sekalipun sebuah konstitusi yang jelas menganut paham demokrasi, tetapi dalam prakteknya belum dapat melahirkan konfigurasi politik yang otoriter. Bahkan dapat menjadi dalam suatu konstitusi yang lahir, konfigurasi politik itu berbeda, seperti pada 4 periode yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu dari tahun 1945 sampai 1949 dan kemudian 1959 sampai dengan 1966. Setelah itu 1966 sampai 1998 yang telah melahirkan konfigurasi politik yang berbeda-beda. Dari kesimpulan yang di atas dapat saya simpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa situasi politik tertentu akan dapat melahirkan produk hukum tertentu pula. 2. Secara teoritis, sistem politik demokrasi akan menghasilkan produk hukum yang responsif. 3. Sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang ortodoks. 4. Kesimpulan umum tersebut dapat secara langsung dikaitkan dalam peraturan hukum tentang pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.